lebih ya. Nah, jadi kalau lahan miring atau di teras kan belum tentu bisa 20.000. Berarti kita fokusnya ke berapa tadi? 60 kali 80 gitu ya. Kalau saya nggak mengatakan fokus, saya mengatakan usahakan 20.000. Berarti bisa lebih kecil dong. Nggak masalah bagi saya. Agar apa? Dengan catatan bisa kita untuk pemeliharaannya. Itu nggak mempengaruhi jumlah rumputnya yang jadi kalau ketika kita lebih dekat. Karena mengapa? Yang sifat akar dari serewangi itu kan sekitar ini aja Pak. Dia nggak sama dengan ilalang. Ilalang bisa ditumbuh akarnya di sana kan. Kalau sini tidak, dia menyebar sini aja Pak. Maka oleh karena itu saya fokuskan dia rawatlah ke rumpun. Jadi kalau sini Pak rumpun, ini nggak pengaruh di sini. Pasti nggak pengaruh. Kalau Bapak cabut akarnya nggak sampai ke sini. Sampai sini aja nggak mungkin. Kalau sampai ke sini pasti tumbuh sini Pak. Kayak ilalang. Ilalang ditumbuh sini, dapatnya sini pada tanaman di sini kan, tumbuh di sini karena akarnya menyalar. Ini aja Pak, ini 80, ini sih 60. Tumbuh besarnya seperti itu tuh. Seperti ini. Bayangkan aja kalau dipersempit seperti apa lagi gitu. Jalan aja itu aja udah bingung. Pastinya gitu. Satu lagi 60-80 ini saya pakai, ya kan? Karena mengapa? Petani itu kalau menanam serai, hidupnya 6 bulan ke depan apa? Nggak ada kan? Maka saya di antara ini kan begini Pak. Misalnya saya bikin sistem bintang ya. Ini sini satu misalnya ya. Di sini ini saya tanam topang sari Pak. Tanam topang sari, apakah itu berupa Singkong. pepaya, singkong, rakus makan Pak. Misalnya kayak apa? Tanaman seperti kacang tanah, atau kedelai. Nah, itu bisa nitrogen juga. iya, nitrogen itu N ya. Dia punya bakteri rhizoma kan? Iya. Isobium. Kan? Iya. Nah, dia bisa mengganti nitrogen urea gitu masalahnya. Dia kan penyedia N, Pak. Betul. Mm-mm. Karena mengikat. Nitrifikasi Karena itu. kalau ada mau kacang kedelai, ya kita perkirakan tanam apa yang bisa tumbuh sini untuk penompang biaya kos kita per hari-hari gitu. Jadi tidak ketutup kemungkinan bisa ditembang sari. Bisa. Kalau saya bisa juga ini kita pakai, kita jaraknya agak lebar sedikit, kita tanam pepaya California. 1x1 ya. Ya, bisa saja Pak. Kalau ke jarak tanam tadi Pak, kalau lahan kami di Subang ya mirip seperti ini, nggak jauh beda. Ya miring ya, betul. Tetapi kalau lahan kami yang di Banten, itu kan bukit Pak. Betul ya, betul. Kalau bicara jarak tanam tadi, kalau bicara rapat mungkin di jalur boleh. Bisa. Tapi karena ini kan terasering Pak, Benar. ya kan? Nah, apakah dengan jarak teras atau ke teras lain itu perlu ada jarak nggak yang setidaknya tidak mengganggu pada proses pembersihan lahan maupun pemupukan gitu? Kalau asumsikan sekarang kalau kita berbicara jarak tanam populasi tanam itu biasanya idealnya kan tanah yang rata, landai gitu. Nah, kalau yang perbukitan itu gimana? Ya, sekarang kita memikirkan apakah Bapak bebas tidak dengan 80-80? Bebas tidak Bapak dengan 50-50 dengan transportasi, dengan tempat Bapak jalan untuk maintenance, itu aja. Jadi kita, sekali lagi saya bilang, kita tidak terpaku dengan jarak. Oh gitu. Nah, sekarang Bapak pikirkan, apakah dengan jarak 2 meter ke 2 meter ada produktif nggak dengan hasil ekonominya besok? Ya kan? Kalau enggak ya cuma Bapak bertani gitu kan? Jadi kita pikirnya begitu aja. Jadi kita nggak baku dengan apa yang dikatakan dalam catatan ini. Tapi seandainya Bapak menggunakan 1 meter atau setengah meter, Bapak tembang sari dengan yang produktif nggak masalah. Jadi mana yang menghasilkan gitu Pak? Ya. Jadi yang kita perhatikan yang tembang sarinya yang mana gitu, jangan yang rakus makanan. Kayak jagung, kayak apa, kayak kalau jagung boleh juga. Singkong kan racun. Ya. Minimal jagung deh gitu aja. Jagung kan 4 bulan berikutnya kan udah apa? Kalau saya pikir jagung yang jangan arak buahnya, tapi jagung untuk pakan ternak yang kita pakai. Oh iya. Nah, jadi pakan ternak, jadi Bapak bisa melihara sapi. Jadi ini sebagai untuk ternak Bapak, ini juga bisa untuk hasil ekonomi kita gitu. Selama ini petani Pak petani kita nggak seperti itu Pak. Dia 6 bulan berikutnya dia nyerah, makan apa saya katanya, karena dia ditanam sama serai, karena serainya nggak bisa dimakan kayak terong.
Nah itu. Saya selalu menyarankan tolong dicari topang sari usaha yang bisa untuk menopang untuk kehidupan 6 bulan. Gitu. Ya Pak, masih ada. Nanti kalau udah habis baru ya. Tadi ini Ya. terus ke ini babi atau binatang lah rusak tuh. Nah kalau ini begini dipadain sama binatang rusak mempengaruhi cara pertumbuhan nggak? Kalau diinjak dengan diinjak beda kan Pak ya? Sama binatang lah katakan. Ya, berarti si binatang itu kan sifatnya kalau dia baru jadi satu bibit batang, memang pengaruh. Tapi dia gak bakal mati Pak. Oh nggak mati. Nggak mati. Tapi terhadap pertumbuhan pengaruh. Nah, pengaruh dia tetap akan tumbuh, tapi udah karena ada keinjak dia pasti tumbuh lagi Pak. Oh gitu. Nah, kan saya bilang tadi dia kan nggak bakal tumbuh kalau udah berlendir. Kalau udah hancur betul nggak ada. Tapi kalau diginikan nggak patah, itu masih ada harapan. Masa karena dormansi lama Pak. Dormansi itu akan berubah sesuai dengan ekologi yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Gitu. Jadi nggak usah ragu kalau udah sama penyanyi nggak masalah. Apalagi begini kan, ya serah aja, nggak ada masalah gitu masalahnya Pak. Itu sereh itu kan bisa bunuh diri tuh. Kalau rumpun itu umur berapa sih Pak? Itu yang bilang Bu Eti tadi itu bisa bunuh diri itu saya rasa bukan umur 5 tahun Pak. Karena tidak ada penggemburan tanah dan tidak ada pemecahan tanah ini, penyebaran ini dibongkar. Kurang Kalau perhatian ya kita Pak. lakukan, kalau kita tetap lakukan ini, kita bongkar, kita pisah-pisahkan, tidak akan terjadi seperti ini. Dan apalagi kita kasih dia itu pupuk. Ini kan akar Mengapa dia bunuh diri kan gak ada makanan Pak? Sama dengan Iya. kita, Pak. Karena yang saya tahu ini kan akar serabut Pak ya. Ya, Jadi kalau dia padat tanahnya di sekitar tanaman memang untuk menghasilkan anakan itu memang paling sulit. benar. Makanya kenapa biasanya yang tadi bilang tadi bunuh diri gitu. Ya itu karena nggak Tapi ada kalau makanan. dia dibongkar itu kan siklus udara lagi, tanah jadi gembur, dia pasti jatuh. Ya kita belajar dengan alam aja deh, gitu aja. Kalau masih ada cacing pasti hidup. Ini Pak, Ya. ini kan pernah kejadian banjir itu salah satunya itu tanaman pohon keras di para petani ditubah menjadi tanaman yang Iya. pada trauma gitu kan. Iya, betul. Kan daya tahan tanah itu kan menjadi Iya. tidak kuat sehingga menjadikan Ya, longsor dan erosi. banjir itu kan. Nah kalau penggantinya dengan sereh gimana daya tahannya seperti apa Pak? Kalau saya tahannya dibanding dengan tanaman keras, dengan tanaman bambu atau pohon jati memang ini nggak Susah. tahan. Karena sifat serabut dan serabutnya itu nggak sampai 20 cm.